Pamer iPhone 13, pamer, pamer. Ayo, buruan Gila aku HP kerjaan baru laptop. anjing. Buruan boy. Ya ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya saya sekelompok akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu cekaman suhu tinggi. Pertama-tama kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Adit Septian dengan akhir NIM 012. Perkenalkan, nama saya Nabila Merinasari dengan akhiran NIM 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Najbara dengan akhiran NIM 005. Perkenalkan nama saya Nova Zidan dengan akhiran NIM 009. Perkenalkan, nama saya Sabita Dasyaro dengan akhiran NIM 001. Lalu yang Dampak suhu tinggi pada fotosintesis dan respirasi. Yang pertama akan berdampak terhadap denaturasi enzim. Enzim yang terlibat dalam fotosintesis seperti enzim rubisco memiliki suhu optimal untuk berfungsi. Ketika suhu tersebut melebihi batas ini, struktur enzim dapat berubah atau terjadi denaturasi sehingga mengurangi efisiensi fotosintesis. Lalu selanjutnya dapat terjadi penutupan stomata. Pada suhu yang tinggi, tanaman cenderung menutup stomatanya untuk mengurangi kehilangan air. Ini mengurangi masuknya karbon dioksida yang diperlukan untuk fotosintesis sehingga akan menghambat proses tersebut. Selanjutnya akan terjadi stres oksidatif. Suhu tinggi dapat menyebabkan peningkatan produksi radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tanaman dan mengganggu proses fotosintesis. Dan yang terakhir akan terjadi pengaruh pada pigmen. Suhu yang tinggi juga dapat mempengaruhi stabilitas klorofil yang penting untuk penyerapan cahaya. Penurunan jumlah klorofil ini dapat mengurangi kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis. Jika suhu tinggi berlangsung lama, tanaman dapat mengalami penurunan pertumbuhan dan hasil panen, serta meningkatkan kerentanannya terhadap penyakit. Pada mekanisme fisiologi tanaman merespons suhu tinggi itu berpengaruh pada fotosintesis yang dimana suhu tinggi itu dapat mempengaruhi laju fotosintesis secara signifikan. Yang dimana suhu optimal untuk fotosintesis itu berkisar antara 20 derajat hingga 30 derajat. Ketika suhu melebihi batas ini, laju fotosintesis mulai menurun. Sehingga denaturasi enzim itu terlihat dalam proses fotosintesis dan penurunan konsentrasi klorofil. Yang kedua itu pada respon stomata dan transpirasi, yang dimana sebagai respon terhadap suhu tinggi itu, tanaman cenderung menutup stomata untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan atau penguapan yang berlebihan. Yang ketiga yaitu sintesis protein pelindung yang dimana pada suhu yang sangat tinggi, tanaman dapat mulai mesintensi head shock protein atau HSP, yang dimana sebagai mekanisme perlindungan. Suhu tinggi itu juga meningkatkan laju respirasi lebih cepat daripada laju proses fotosintesis, yang menyebabkan tanaman itu menggunakan lebih banyak produk fotosintesis seperti glukosa untuk respirasi sehingga mengurangi cadangan energi yang tersedia untuk proses pertumbuhan tanaman itu sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu ada pengaruh suhu tinggi terhadap perkembangan dan produksi tanaman. Suhu yang tinggi mempengaruhi perkembangan dan produksi tanaman secara signifikan, yang dimana pada suhu yang optimum,
laju fotosintesis dan metabolisme meningkat. Akan tetapi, suhu yang melebihi batas ini dapat merusak enzim yang menghambat pertumbuhan. Suhu tinggi dapat mempercepat kehilangan air dari tanah sehingga mengurangi ketersediaan nutrisi dan mengganggu proses fisiologis seperti pembukaan stomata. Tanaman juga mengalami stres termal yang dapat menurunkan kualitas hasil panen, terutama pada fase reproduktif. Oleh karena itu, diperlukan penanganan untuk masalah suhu yang tinggi, seperti penggunaan pupuk yang tepat, sehingga dapat membantu tanaman beradaptasi dengan suhu yang tinggi. Selanjutnya ada strategi adaptasi tanaman untuk mengatasi tekanan suhu tinggi. Yang pertama ada peningkatan aktivitas enzim antioksidan, yaitu tanaman seperti padi meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti peroksidase, katalase, dan superoksid dismutase untuk melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Yang kedua ada perubahan morfologi. Pada tanaman kentang, contohnya ada tekanan suhu tinggi menyebabkan perubahan morfologi seperti batang yang lebih panjang dan ukuran daun yang lebih mengecil. Selanjutnya ada pemulihan genetik. Pemulihan tanaman dengan memilih varietas yang toleran terhadap suhu tinggi adalah strategi jangka panjang. Selanjutnya ada adaptasi fisiologis. Tanaman juga menunjukkan adaptasi fisiologis dengan menutup stomata untuk mengurangi kehilangan air, meskipun ini dapat mengurangi laju fotosintesis. Yang terakhir ada penggunaan hormon dan pupuk. Penerapan hormon seperti brasinosteroid dapat membantu tanaman seperti Brassica untuk bertahan dari tekanan suhu tinggi dengan mendorong pertumbuhannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?